Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Allah yang alhamdulillah hari ini keluarga besar kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun tidak lengkap, tapi ini adalah salah satu upaya kita untuk mempererat silaturahim dan semoga Allah meridhoi yang baik. Amin. Besar Muhammad SAW pada keluarganya, sahabatnya dan sampai selanjutnya sampai ya. Tujuan utama kita berkumpul sebenarnya sederhana, karena kita belakangan mendapatkan beberapa hal yang terjadi di keluarga. Salah satunya kehilangan salah saudara kita ini, dan itu saya tuh berpikir ketika ini nggak ada itu, kemana kita akan pergi, kemana kita akan berkumpul. Kan biasa kita di Gurulong ya, cuman kan itu sekarang Gurulong istilahnya dalam segi kepemilikan kan punya fasilitas bagian besar. Dan Uwe pun sudah hijrah ke Bekasi, nanti lagi Teh Mai mungkin insya Allah sama akan ke sana juga. Nanti kalau semuanya tidak ada di Gurulong, kemana kita akan pergi lebaran? Nah itu yang saya pikirin. Nah makanya sempat ngobrol sama Iwan kemarin, alhamdulillah mungkin kita bisa jadikan satu rutinitas gitu ya. Kita akan berkumpul di Iwan gitu untuk sebagai yang tertua sekarang di sini ya. Yang tertua kita bisa komunikasi kembali supaya kita tetap bisa ngumpul gitu, jangan sampai tercerai-berai. Nah itu agenda pertama. Yang kedua adalah kita itu harus ada serah terima jabatan dari angkatan Angiwan saya ke angkatan Husen dan Inboy. Karena kalau itu tidak terjadi maka nanti akan lost generation, nanti akan hilang kontak. Dan lama-lama kalau kita tidak maintain itu, kita akan nggak kenal sama saudara dalam jangka panjangnya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Makanya beberapa waktu yang lalu itu saya buat satu grup lagi di keluarga itu khusus ponakan-ponakan saya gitu. Jadi itu memang dibuat supaya saling kenal lagi. Ada yang anaknya Elis gitu kan, anaknya Teh Sinta. Jadi itu khusus hanya saya orang paling sekolah sendiri gitu. Diharapkannya adalah ada perpindahan kepemimpinan gitu. Kayak acara kayak gini harusnya bukan generasi Angiwan dan saya lagi yang ngatur, harusnya generasinya Husen, Ali gitu kan, Opik, Ukul, Ica itu yang ngatur. Jadi kita yang tua-tua itu ngikutin jadinya, pengennya seperti itu, tapi kita buat secara natural aja nanti gitu. Tapi dari sekarang sudah jadi satu pemikiran lah supaya kita tetap saling kenal gitu. Dan karena saya lihat ya ada gap generation itu bahayanya adalah dalam segi komunikasi sekarang itu. Dengan adanya handphone tuh memang memudahkan, tapi malah dibuat terlalu sederhana di pemikiran, menggampangkan dalam arti kata. Kalau dulu kan ketemu tuh pengen ketemu karena nggak pernah ada komunikasi lain ya, telepon susah gitu kan, pengen ketemu. Kalau sekarang terlalu gampang untuk komunikasi, atau hanya buat minal aidin wal faidin selesai, padahal esensinya nggak seperti itu harus. Nah itu emang generasi sekarang gitu. Nah itu kita harus coba untuk bisa atasin supaya komunikasi itu nggak terjadi antar saudara kemudian hari. Karena pasti teknologi akan terus berkembang. Nah itu efek-efeknya udah saya kelihatan sih. Di grup minal aidin lah cukup selesai, padahal enggak. Kenal nggak sama saudara-saudaranya? Cuman share doang, lupa, nanti numpuk-numpuk tinggal chat, hilang. Itu sebenarnya agak riskan bagi generasi sekarang. Makanya dibuatlah grup itu, saya bilang komunikasi aja di situ antar kalian, gitu, antar generasi kalian supaya komunikasi terjalin lagi. Gitu. Itu sih dua agenda yang ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi diteruskan nanti tahun depan juga. Jadi makanannya kita potluck aja gitu, jangan memberatkan tuan rumah gitu. Jadi saya mau apa, ini mau apa, jadi kita barengan kumpulin makan bareng gitu. Jadi tidak memberatkan siapapun yang kita datangi. Nah, itu sih dari saya sebagai pemerintah atau dengan kesambilan sadayana. Mungkin saya mungkin Kang Iwan ngasih sedikit ujangan sebelum kita makan ya.
Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas kekasih kita semuanya, Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya ini bukan ceramah lah, ngobrol ya, artinya kita relax saja. Yang pertama-tama sebagai tuan rumah sangat berterima kasih mendapat kehormatan kalau dipercaya untuk jadi tempat berkumpul tahunan di sini. Kenapa? Karena saya memiliki keyakinan rumah itu menunjukkan barokah. Kalau rumah itu menjadikan alat untuk silaturahim. Jadi jangan ada pikiran keraguan bahwa ini tuan rumah merasa direpotkan begitu. Nah ini yang pertama ya. Yang kedua, mohon maafnya atas segala kekurangan penerimaan segini ya kemampuannya. Jadi ngomong bahasa Indonesia tapi kita bisa. Jadi nggak pakai bahasa Sunda ini ya. Khawatir nggak mengerti ya. Ya. Nah itu jadi yang pertama tadi terima kasih, merasa kami ini mendapat kemuliaan dengan diberikan kepercayaan untuk tempat berkumpul ya. Yang kedua, mohon maaf kalau di sini masih banyak kekurangan. Selanjutnya obrolan kita adalah nanti bisa nyambung lah dengan ini lagi ya, yaitu hasil dari Ramadan ya. Hasil dari Ramadan itu apa? Kita lihat dari segi takdir itu artinya apa? Kita harus semakin mengenal Allah. Semakin kenal akhirnya harus semakin dekat. Hasil dari bulan Ramadan dengan puasa ibadah lainnya, terasa nggak kita semakin mengenal Allah, semakin dekat kepada Allah? Tidak. Kalau semakin berarti alhamdulillah ada peningkatan, ada hasilnya walaupun tidak begitu besar, tapi ada tanda-tanda lah ya. Jadi diusahakan kita harus semakin kenal, sebab yang diungkapkan kan pengagungan Allah itu ada takdir itu ya. Yang kedua, hasil dari bulan puasa ini adalah apa? Semakin mengenal sesama manusia. Nah tadi kita kenal dengan cara apa? Kenal di lingkungan kita ada orang miskin apa? Zakat fitrah tuh. Jadi hablum minallah, hablum minannas itu terjadi bersamaan hasil dari bulan Ramadan ini. Nah jadi apa yang kita adakan ini adalah alhamdulillah bagian dari tadi, yaitu kita saling mengenal antara anggota kita, sehingga siapa yang kekurangan apa ilmu atau apa ya. Nah juga kita ingat dulu, saya waktu oleh bapak sering dibawa silaturahim gitu ya ke keluarga bapak ini ya. Kalau ketemu di jalan wajah kenal walaupun nama kadang lupa, tapi kita kan mesti ada sapaan nanti saya kenal saudara gitu ya, tapi lupa nama, maaf siapa gitu. Seperti kemarin waktu di makam atau apa gitu ya. Nah ini anak-anak kita juga nanti gitu, walaupun nanti nama mungkin agak sedikit lupa, tapi kalau wajah sudah ketemu insya Allah bisa nyambung gitu. Nah jadi yang pertama itu ya. Yang selanjutnya adalah masalah kesucian ya. Jadi makanya zakat fitrah ya. Nah, kenapa? Karena itu artinya apa? Artinya kita tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi dimanapun dan kapanpun, kalau kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu patut dirayakan. Kenapa? Karena itu ada hari raya kita. Jadi kalau misalkan sekarang ini dengan azan silaturahim gitu ya, dalam rangka menghindarkan kita bermaksiat kepada Allah ya, anak-anak kita dicegah dari hal yang tidak baik karena ada perkumpulan ikatan nantinya itu ya. Nah itu sangat bagus. Kenapa? Tadi kita akan menjadi orang yang berbahagia selamanya. Kenapa? Setiap saat kita berhari raya.
hari raya itu jangan sedih, jangan duka, jangan apa banyak kemelut lah. Kenapa? Karena hari raya itu harus gembira. Kenapa gembira? Karena kita tidak melakukan maksiat. Jadi kita taat kepada Allah, berarti kita tidak maksiat, kita akan bahagia. Kita terhindar dari dosa, kita akan bahagia. Dan kita mengharapkan hari raya itu terjadi setiap saat. Supaya apa? Kita menjadi orang di dunia wal akhirah itu hasanah. Di dunianya kita bahagia, di akhiratnya apalagi ingin kita bahagia. Jadi inti sarinya itu pada pertemuan ini yang pertama kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ada peningkatannya hasil dari bulan puasa ini sudah ditambah oleh Allah, yaitu adanya kita saling tambah mengenal kepada Allah, tambah mengenal kepada sesama manusia, dan kita menjadi orang-orang yang suci. Disitulah kita akan selalu meraih hari raya, dan dampaknya kita menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang donor atas pembicaraannya yang dituakan ada di hati dan dituakan di sini panjang dan mengaceng. Jadi itu jadi mudah-mudahan kita dengan orang tua yang masih terpisah, dengan keluarga yang makin banyak, generasi muda yang makin bertambah, justru menambah kesolidan yang depannya. Gitu. Udah mungkin itu aja sih ya. Ya, silakan Sekarang kita makan. langsung makan aja. Harus sih di depan makannya. Biar tetap di akhir. Ini lokasinya Ya, mana ya di sini aja kali ya. Oh kadinya ke. Masuk atuh Ali mana Ali? ya tuh dia bagian ini. Pura-pura Luar biasa. Chef Ali sih. Chef Tadi Ali. Chef Ali ya. Sok cenah. Tadi ge. Bapak mah enggak bantu-bantu ku Ali we. Mantap. Jawab. Mama enggak, kita baru budak merasa. Bagian nomor. Sekali-kali atuh sehari raya mah ya. Ulah capek we orang tua teh. Ada apa cantik? Minum. Ica di mana, Pun? Ya sen kabal tuh. Wih, sambal. Wow, sambal. Ini adalah apa namanya? Bacil. Bacil. Silakan. Sambal cili. Tulang. Pilih yang mana? Deui. Kelal hijau. Kelal hijau. Sambal tolen. Di mana? Kacengek, musuh kacengek tak? Oh iya. Mohon kasihan pada di nasi kawita tapi dah di pada armang nih kan. Nah, kesemuan lah. Oh, nasinya juga nasi ini ya. Mantap. Nasi lewat. Masih di hana peron sih Pak. Akan bukan pertama. Ada lagi. Bisa anu MPS yang tadi ya berapa? Masih awal saya. Ayo mas 10 menit tadi. Iyalah semuanya. Ya Menit, saya anak-anak. China mah eta. Pantangan di kene bang. Air itu Itu sih Pak. Hah? Oh, wes. Nih, Sambal. Ewe saya jeruk dan lemat. Kunaon camis panas pisan ini. Kamar tadi dimakan di ini. di mana di sini ada? Aneh sih dekat ini we dekat second hotel situ. Ya kayaknya ini semakin banyak pengundulan hutan Ciamis. Masih ayah sisi. Sisiupna. Oh, enak dia panyo Kang Los wes. Oh iya. Nah, Enakan lang ini, enakan. Kamu ya? Kamu sama si Bule. Kamu ya? Lagi mau nyuci piring dia. Ada dua sama Kisah Indah. Kisah Indah 3 tingkat. oh, babe anu paling tua agak aja kemauan lah. Jadi lu biar yang Foto dulu. Aceh. Jauh. Foto jauh. Foto. Foto berarti itu sih. Daerah kota Kak. Satu